Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SD, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Hida Laila Irsyadina, kakak dari Universitas Lampung 2019. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam tema 3 ini, kita akan bersama-sama belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kita semua menjadi lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Nah, adik-adik sekalian, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Baiklah, mari kita bersama-sama mengenal padi. Baiklah adik-adik, marilah kita bersama-sama membaca teks berikut ini dan memahami isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah adik-adik, itu tadi kita sudah mengenal tentang beras atau padi. Selain beras atau padi, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, antara lain yaitu sagu, ubi, dan singkong. Di daerah kalian pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, seperti mangga, pisang, seledri, tebu, atau yang lainnya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satunya yaitu sebagai obat, atau yang biasa disebut dengan tanaman apotik hidup. Berikut ini akan kakak jelaskan beberapa tanaman apotik hidup dan manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama yaitu temulawak. Tanaman apotik hidup yang pertama adalah temulawak. Jika dilihat sekilas, tanaman obat yang satu ini mirip dengan kunyit. Bedanya terletak di ujung rimpang temulawak yang berwarna oranye. Sejak dahulu, temulawak sudah menjadi rimpang dengan berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain yaitu menambah nafsu makan, mengobati sembelit, masuk angin, dan penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Temulawak mengandung senyawa kurkumin yang berkhasiat bagi tubuh. Tanaman yang kedua yaitu daun cincau. Selain dikonsumsi sebagai minuman segar, daun cincau juga menjadi tanaman apotik hidup loh.
Daun cincau memiliki sifat anti radang dan lazim digunakan untuk mengobati sakit perut, hipertensi, demam, sakit mah kronis, dan menurunkan kolesterol. Tanaman apotik hidup yang selanjutnya adalah tanaman sambiloto. Daun sambiloto yang memiliki bentuk lancip dan berbunga putih ini lazim ditemui di pekarangan rumah sebagai salah satu tanaman apotik hidup. Tanaman obat ini memiliki banyak khasiat, di antaranya memperlancar buang air kecil, mencegah radang, dan menurunkan tekanan darah. Untuk memperoleh manfaatnya, kita bisa merebus daun sambiloto dan meminum air rebusannya. Tanaman apotik hidup yang selanjutnya yaitu tanaman kumis kucing. Tanaman kumis kucing selain menjadi penghias rumah, juga termasuk tanaman apotik hidup yang memiliki beragam manfaat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari daun kumis kucing yaitu menurunkan kadar gula darah, mengobati rematik, meredakan sembelit, dan masuk angin. Cara paling mudah untuk mengambil manfaatnya yaitu dengan cara direbus atau ditumbuk dengan takaran yang sesuai. Tanaman apotik hidup yang kelima yaitu tanaman lidah buaya. Lidah buaya menjadi tanaman apotik hidup yang memiliki segudang manfaat dan mudah ditemukan. Tanaman yang bersifat anti radang ini dikenal sebagai tanaman obat untuk merawat kecantikan, yaitu menyuburkan rambut, melembabkan kulit kering, dan mempercepat pemulihan bekas luka. Tanaman obat ini juga bermanfaat bagi kesehatan, antara lain mengobati radang tenggorokan, menjaga imunitas, mengatasi sembelit, dan menjaga kesehatan jantung. Apotik hidup yang keenam yaitu adalah daun sirih. Tanaman apotik hidup yang satu ini sejak dulu sudah dikenal manfaatnya bagi kesehatan. Daun sirih mengandung senyawa kafikol dan sesquiterpen yang berfungsi sebagai antibakteri, anti malaria, dan anti jamur. Manfaat daun sirih bagi kesehatan yaitu meredakan pendarahan luar, mengobati batuk, dan mengatasi masalah pencernaan. Zat antioksidan dalam tanaman obat ini juga mampu membuang racun di dalam tubuh. Tanaman yang ketujuh yaitu daun pegagang. Daun pegagang yang kerap ditemukan tumbuh liar ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman apotik hidup ini diketahui dapat memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, melancarkan buang air seni, hingga menurunkan demam. Bahkan lebih dari itu, daun pegagan juga dapat menghentikan pendarahan pada luka dan meningkatkan daya ingat, antibakteri, dan antiinflamasi yang terkandung pada daun pegagan juga menjadi formula untuk mengatasi jerawat dan menjaga stamina tubuh. Nah adik-adik, itu tadi adalah manfaat tumbuhan sebagai obat atau apotik hidup. Selain sebagai obat atau apotik hidup, tanaman juga memiliki beberapa manfaat lain. Di antaranya yaitu tumbuhan menyediakan oksigen, mengatasi polusi udara, memperbaiki kualitas tanah, sebagai penyeimbang iklim, sebagai pengaturan siklus air, sebagai sumber bahan makanan, dan sebagai penyedia habitat bagi satwa liar dan manusia. Oh ya adik-adik, pada beberapa tanaman seperti misalnya bunga mawar, bunga matahari, dan pohon mangga memerlukan bantuan serangga untuk membantu proses penyerbukan. Serangga yang membantu penyerbukan pada tumbuhan antara lain yaitu kupu-kupu, kumbang, atau lebah. Nah, pada kali ini kakak akan mengajak adik-adik sekalian untuk membuat sebuah karya kolase yang berbentuk kupu-kupu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Pertama, kita buat terlebih dahulu polanya. Di sini kakak akan membuat pola kupu-kupu ya.
Adik-adik bisa membuat pola lain seperti capung, burung, atau yang lainnya sesuai dengan kreativitas. Pada kali ini kakak akan membuat gambar kupu-kupu. Setelah polanya jadi, kita bisa mengoleskan lem pada kertas dan menyusun biji-bijian di atas gambarnya. Setelah itu, ini kakak menggunakan batang tumbuhan untuk membuat kakinya kupu-kupu. Kemudian kita buat pola daunnya untuk menyesuaikan gambar pola pada gambar seperti ini agar pola daunnya terlihat bagus. Kita lanjutkan dengan memotong pola daun warna yang lain agar terlihat lebih bagus. Seperti ini. Lalu kita beri lem pada kertasnya dan kita mulai tempelkan daun-daunnya. Ditempel pada sisi kanan dan sisi kiri sayap kupu-kupu. Jangan lupa dirapihkan ya adik-adik. Nah, ini kita lanjutkan lagi untuk menempel daun yang selanjutnya. Ditempel dengan hati-hati dan dengan rapih. Kita lanjutkan sampai karya kita selesai.